Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Ketua K3S gugus 2 yang saya hormati, rekan-rekan guru, ibu, bapak guru hebat gugus 2 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur ke hadirat Ilahi Robbi yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di ruangan yang panas ini ya. Mudah-mudahan meskipun ruangannya panas, kita selalu diberi kesejukan hati gitu ya. Kemudian salawat beserta salamnya semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat darinya di yaumil kiamat, di yaumil jaza wal hisab. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak guru yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu bapak semua di SDN 1 Citeko ini, yang mana sesuai dengan undangan yang sudah diinformasikan atau disebarkan oleh Ketua Gugus 2, hari ini kita akan mengadakan KKG. Mungkin ini kumpulan pertama ya KKG setelah 2 tahun kurang lebih kita vakum dikarenakan memang keadaan pandemi sehingga tidak bisa bertemu secara bebas gitu kan. Alhamdulillah sekarang kita sudah menuju ke tahap pemulihan. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi pandemi-pandemi seperti ini yang memang bisa merusak tatanan pendidikan juga ya. Jadi pendidikan itu terganggu karena bagaimanapun pendidikan di sekolah dan di rumah secara formalnya itu berbeda ya. Mungkin ibu bapak juga sudah bisa merasakan kumaha liarna gitu ya. Ketika memberikan anak tugas gitu, kitanya di mana, peserta didiknya ada di mana gitu kan. Dalam KKG hari yang pertama, selain nanti insya Allah saya akan mendesiminasikan tentang budaya positif, juga kita nanti sedikit demi sedikit kita bahas tentang KKG kita untuk kedepannya programnya bagaimana ya. Karena bagaimanapun KKG harus tetap, sekarang harus mulai jalan lagi ya Pak Ateng. Kebetulan kan di sini saya selaku ketua KKG, kemudian Pak Ateng sekretarisnya. Pak Ateng itu ketua nantinya. Nah, insyaallah nanti kita adakan khusus untuk pembahasan secara mendetail tentang program-program KKG ke depannya, karena sekarang kita hubungannya itu dengan IKM ya kan, implementasi kurikulum merdeka. Pasti setiap sekolah masih merasa kebingungan itu dalam mengimplementasikannya, termasuk kan ada beberapa prinsip dari kurikulum merdeka yang memang harus dilaksanakan oleh seluruhnya, yaitu P5. Kalau tidak salah, data yang saya terima di Gugus 2 ini 1 SD sudah kurikulum merdeka berubah. Pembangunan 1 ya kalau nggak salah merdeka berubah kan, berarti kurikulumnya sudah berubah. 2, oh ya, untuk kelas 1 dan 4 sudah berubah ya. Ya, berarti sementara yang lainnya masih mandiri belajar. Yang juga dalam kesempatan ini juga saya mengajak kembali kepada rekan-rekan untuk kembali ikut seleksi guru penggerak.
Kebetulan Pak Teng tanggal 1 September udah dibuka lagi ya. Seleksi untuk angkatan 8, 9, 10 Pak. Itu dari mulai tanggal 1 September sampai 30 September untuk pendaftarannya, di mana kuota yang dibutuhkan atau kuota yang ditetapkan itu sampai 90.000. Kuota 8 20.000, angkatan 9-nya 20.000 kuotanya, kemudian angkatan 10 50.000 kuota untuk guru penggerak. Ya, sampai daftar. Ya, kadang-kadang sekian ya. Seperti yang akan saya sampaikan informasi ini mah sharing saja ya. Saya bukan mau menggurui atau apa gitu. Ini sharing saja tentang budaya positif yang sebetulnya budaya positif ini sebetulnya kita juga di masing-masing sekolah sudah melaksanakan, saya yakin. Lewat apa contohnya Bu? Banyak. Tata tertib, pembiasaan, ya, peraturan-peraturan yang kedepannya itu untuk menuju ke budaya positif. Sudah dilakukan, saya yakin sudah melaksanakan yang namanya budaya positif, ya. Diseminasi budaya positif gugus tugas peleren, karena memang saya diberi tugas juga oleh fasilitator untuk menyampaikan ini ke rekan-rekan guru, mau ke rekan sekolah boleh, ke rekan di KKG boleh. Sengaja saya ke rekan di KKG supaya bisa dibawa ke sekolah masing-masing, meskipun hanya perwakilannya bisa membawa. Karena kalau di sekolah saya sendiri otomatis hanya sekolah saya saja yang menerima, sehingga di KKG mah 6 atau 7 sekolah bisa tercover, ya. Budaya positif. Coba setuju tuh Bu ya? Nyatanya setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tuh? Tidak. Why? Beda anak zaman dulu dengan sekarang. Bahan lama dipanya kurang salah seetik, atau ada kesalahan dihukum di depan hormat yang bendera lah, di depan kelas nya. Kira-kira sekarang relevan gak nih? Apakah dengan hukuman bisa didisiplinkan anak? Itu jadi pertanyaan kita. Tergantung hukumannya bagaimana, bisa. Tentu saja hukumannya tergantung apa kesalahannya mungkin ya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju tidak? Setuju. Kenapa setuju? Dengan hal-hal positif. Oke, ya. Pemberian hukuman dengan hal positif bisa kebiasaan baik di sekolah atau di rumahnya. Oke, siap. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, setuju, siap. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pemantik ya. Nomor 1 tidak setuju, nomor 2 setuju, nomor 3 setuju. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ke disiplin positif dan nilai-nilai. Kita punya tangan nih, bahkan terus di dalam kepala tangan kita itu ada benda berharga, ya. Lalu teman kita itu berusaha untuk membukanya dengan sekuat tenaga, bisa mengambil di dalamnya dengan bujukan, rayuan, ancaman, suapan, supaya bisa membuka
tangan kita yang di dalamnya ada berharga nih. Kira-kira tangan kita bakal dibuka atau tidak? Urangan. Tergantung naon. Tergantung kebutuhan. Oke, tergantung kebutuhan. Hah? Ya, tergantung uangnya disuap yang dibuka. Licinnya, oke, uang licinnya, oke. Nah, di situ ada kontrol loh, ya kan? Yang bisa membuka tangan ini orang lain atau kita? Berarti tangan kita dikontrol oleh siapa? Tapi ketika disuap dibuka, ayo. Ya. Gimana kita? Berarti kontrol kita terhadap ada di kita. Ketika disuap dibuka. Ya enggak, itu mah buat orang lain. Kalau saya prinsip. Oh, prinsip. Ya, ya. Berarti intinya kontrol diri itu siapa yang punya? Kita sendiri. Itu maksudnya yang punya prinsip. Cina ayah nomornya duit buka. Beda prinsip. Tapi tetap yang membukanya mah kita. Berarti kita ngontrol. Apakah itu dia disuap atau tidak? Ya kita sendiri yang mengontrolnya. Dibuka, diberi duit. Kita lagi. Bukan berarti orang lain yang mengontrol. Tekan itu tentang teori kontrol namanya. Ilusi kontrol. Guru mengontrol murid. Itu sebetulnya ilusi loh. Ilusi itu namanya hayalan. Memang murid melaksanakan. Tapi apakah kita bisa mengontrol murid tersebut? Tidak. Karena kontrol diri itu masing-masing dipunyai oleh murid. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga sebetulnya ilusi. Belum tentu, ya. Kritik dapat membuat orang merasa bersalah, sehingga dapat membuatkan karakter. Bagaimana orangnya? Ayo dulu. Ayo dulu. Berarti itu kembali ke kontrol dirinya juga. Bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa anak, itu juga ilusi. Tapi yang kena bukan berarti kita mengontrol mereka, tapi mereka sendiri yang mengontrol diri mereka. Ya. Nah, ada yang disebut, lalu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya diri sendiri, ya, diri masing-masing. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Jadi sekarang itu kita harus lebih menerapkan teori kontrol di sini. Ketika kita menghadapi anak-anak, ya, model berpikirnya juga harus win-win solution, menang-menang bukan menang kalah. Ketika kita berhasil memerintah anak sesuatu, orang sabunak. Asalnya, budak, orang bisa kontrol tayo diperintah, ya. Seharusnya ini. Misalkan Bu ada anak yang melakukan kesalahan, orang sabu mahal. Misalkan dia datang terlambat, biasanya aku mahata, langsung beri hukuman. Saya dulu, terus ditaras. Benar penyebabnya, alasannya. Terus memberi nasihat, oke, supaya tidak mengulangi, oke. Nah itu sebetulnya sudah masuk ke teori restitusi loh. Diharap ayah. Betul itu ya. Nah bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, ada tujuannya, ada motivasi. Ada motivasi, Bu Linda ya, ngerjakan RPP, ada penilaian, ada motivasi.
Motivasinya apa kira-kira? Motivasinya apa siapa ya? Sudah pariksa sudah disiapkan. Motivasi nanti itu motivasi bukan? Motivasi. Jadi pariksa kayak ngerakeun jauh nggak tahu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, adanya dorongan lingkungan atau dorongan yang lain. Dorongan lingkungan itu tadi teh melaksanakan sieun. Aduh, sieun. Sami ya mikir kadang-kadang gitu. Masih ada motivasinya. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat pujian dari orang lain? Si pernah, saya juga pernah. Baik dari atasan atau dari kabogoh, namun barunya, so dari kabogoh pasti yang pujian, senyuman, itu salah satu motivasi. Nah, untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang, pasti ada juga motivasi itu, ya kan? Iya, hadiah jeung uang. Kita ikut lomba sesuatu pasti ada hadiahnya, itu motivasi kan? Kayak juara kayak hadiahnya 1 miliar, pasti ada yang mirip. Lamun kieu Bu, bolehna mungkin ya. Sok ngadamel RPP, lu ngadamel RPP di pasien Artos, hiji RPP 200.000. Insya Allah ribut ngadamel, ya. Sebab ada motivasi. Motivasinya naon? Tuh, wah seperti itu. Nah, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu selain penghargaan? Tentu saja takut hukuman, ya. Siap dihukum, sebenarnya itu makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai, ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin teh supaya barudak teh patuh gitu kan. Urang disiplin barudak ya. Supaya anak itu patuh. Tentu saja dengan motivasi masing-masing. Ada yang motivasinya takut hukuman. Ada yang motivasinya ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat pujian dari guru dan sebagainya. Nah, tapi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tapi rata-rata kita itu menghubungkan sebuah disiplin itu hal yang tidak nyaman. Sabu kurang teh kudu kudu kieu, ya. Anak itu harus begini, harus begini. Jadi kadang-kadang merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena motivasi itu salah motivasi mencek ya. Salah niat mencek iman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi kita kepada anak itu harus mendisiplinkan anak itu dengan motivasi yang kita hargai dan pencapaian tujuan mulia. Banyak kan kita kan nggak disiplin anak teh supaya anak patuh, ya, supaya anak. Jadi ada pemaksaan juga kadang-kadang. Ketika si anaknya itu ternyata motivasinya itu di luar motivasi intrinsik. Motivasinya motivasi ingin pujian, motivasi takut. Kebanyakan seperti itu. Tidak kerjakan tugas karena takut nilai jelek, takut dimarahi guru. Itu motivasi betul, tapi motivasinya dari luar, motivasi eksternal, bukan motivasi dalam dirinya bahwa saya harus mengerjakan sesuatu teh karena menghargai diri saya sendiri, kerjakan we. Tidak ada keinginan mendapat pujian atau keinginan ketakutan akan hukuman. Saya melaksanakan itu karena menghargai diri saya supaya saya menjadi disiplin. Itu motivasi, itu motivasi, ya. Apakah itu suatu kesalahan? Tidak, kan? Betul. Tapi ada motivasi yang lebih luhur. Kita melaksanakan semua itu, ya betul.
Anak kasih disiplin sendiri, menghargai. Jadi si anak teh supaya menghargai seorang. Memang di anak-anak kita juga sudah banyak yang seperti itu kan. Tanpa kita suruh anak itu sasampu, tanpa kita suruh anak itu datang selalu tepat waktu, tanpa kita suruh anak itu melaksanakan pembelajaran yang sesuai. Berarti anak itu sudah menerapkan disiplin. Disiplinnya itu dari dalam diri motivasinya, bukan karena kubur. Kecuali soalnya udah menurutnya mengerjakan tugas, mengerjakan tugas. Nah itu karena belum ada motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik namanya itu ya. Ini disiplin. Tujuan disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi ketiga itu yang tadi, motivasi dalam dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuannya ini disiplin positif itu supaya si anak itu, si murid, dia melaksanakan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya, lain karena siapa guru, lain karena hayang mendapat pujian atau penghargaan, ya. Insya Allah ketika motivasi intrinsiknya sudah tumbuh, anak gak usah disuruh-suruh lagi, dia punya kesadaran sendiri. Dan itu sebetulnya heshe sebetulnya, tetapi sedikit demi sedikit terus kita lakukan insya Allah ya. Nah sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri, dari sendiri, dari hatinya. Tadi teh bu sanes karena sesuatu gitu. Bukan karena takut hukuman, bukan karena takut ingin mendapat penghargaan, tapi memang dalam dirinya sendiri ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Pasti tiap anak punya itu, punya nilai kewajiban yang diyakininya. Nilai-nilai kebajikan universal, ya, tidak sifatnya universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan itu yang tadi. Ini Pak, untuk pelajar kita sesuai dengan IKM, jadi nilai kebajikan yang akan kita capai atau dicapai oleh anak itu adalah profil pelajar Pancasila. Samaranya punya profil pelajar Pancasila, samaranya punya 5. Beriman, bertakwa, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong dan kreatif. Lagu nada ya, lagu nada. Saya tuh hafalnya, Bu Enda hafalnya. Bu Linda. Ada lagunya. Bu Tita ya, hafal. Iya waktu desiminasi teh Bu Neneng, berarti Bu Tita apa lagunya ada. Jadi bisa diajarkan kepada anak juga ya. Baru aja lalu. Iya. Oh. Beriman bertakwa pada Tuhan yang esa dan beranak mulia, bineka global. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, bineka global, gotong royong mandiri, kreatif
biasa mungkin diajarkan ke siswa ya. Jadi nilai-nilai kebijakan universal yang dicapai itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana kemarin waktu desiminasi KOSP profil pelajar Pancasila itu merupakan terjemahan dari non lupa lagi ya, dari Sisdiknas, dari Sistem Pendidikan Nasional, diterjemahkan menjadi profil pelajar Pancasila ya. Dimana yang pertama beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Visi juga kemarin waktu kita membuat KOSP, itu ngarujuna kan dia harus jalurnya itu ke profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dicapai oleh anak-anak kita sekarang ini ya. Termasuk makanya ada pembelajaran P5-nya di jadwal sekarang mah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Merdeka menurut Ki Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini teh hubungannya dengan kontrol diri, hubungannya dengan motivasi intrinsik dari diri siswa, dari diri kita juga. Jadi artinya merdeka itu tidak ada yang mengontrol. Ya, motivasinya lebih dituntun ke motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa. Itu artinya kita sudah merdeka. Nah ini yang tadi Bu, teori motivasi. Kalau tadi satu, untuk menghindari hukuman, ya kan? Yang tadi anak siun anu, itu motivasi eksternal masuknya. Atau yang kedua untuk mendapat imbalan dari orang lain, dari guru, dari kepala sekolah, misalkan ya. Itu juga motivasinya dari luar, eksternal. Ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi dari luar. Yang ketiga, motivasinya itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Itu disebutnya motivasi internal dari dalam diri. Dan itu menjadi tujuan dari disiplin positif. Jadi kita tuntun anak-anak kita itu, kita arahkan supaya tumbuh motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya. Ya, memang sudah banyak lah anak-anak kita juga yang sudah punya kesadaran diri, sudah banyak ya. Karena mereka pasti tidak lagi memikirkan tentang takut hukuman atau ingin mendapat imbalan, tidak. Mereka akan tujuan mereka itu melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri, bahwa saya itu harus melakukan seperti ini supaya saya menjadi orang seperti ini. Saya harus datang tepat waktu ke sekolah, tidak terlambat, supaya apa? Supaya saya belajarnya nanti lebih fokus. Kan ya? Saya harus membersihkan sekolah, kelas, piket. Tujuannya apa? Supaya saya bisa nyaman belajar di kelas. Bukan karena usia guru yang gitu, atau ingin mendapatkan nilai tuh. Nah, lalu apa sih hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ari hukuman secara konsekuensi sami tuh, Bu, kira-kira beda. Bedana di naon tah, Pak? Hukuman, konsekuensi. Bedanya apa ya? Konsekuensi mana? Akibat dari kesalahan. Kalau hukuman? Melanggar aturan. Konsekuensi akibat dari berbuat kesalahan. Kemudian kalau hukuman melanggar aturan. Oke, kita lihat perbedaannya. Ada lagi satu, restitusi. Ya, ini ketiga hal ini untuk menghadapi atau
menghadapi anak yang berbuat kesalahan atau pelanggaran. Biasanya kita melakukan hukuman, membuat konsekuensi, atau melakukan restitusi. Tidak disadari gitu ya. Tidak kita sadari apa akibat dari hukuman itu ke depannya itu tidak pernah kita sadari. Yang penting kita bisa mengontrol sadari. Apa sih akibat jangka panjangnya dari ucapan kita, dari hukuman kita kepada anak? Tapi ingat kene Bu, ke SMP Pak, kelas 2 misalnya, kelas abdi mah can lebetah di luar kene, karek istirahat masih di luar. Hareureui kan garandeng kene, kelas 11 mah tos mulai belajar. Kan kagandengan eta guru anu ngajar langsung keluar. Heureui segitiga penggaris segitiga teh nu tilu kayu plok tanpa ditanya ini itu akibat apa dapikeun ka ayeuna inget geteli tapi ka ayeuna bu inget padahal kita teh nah jauh teh bagian di luar. iya belum masuk masih baru bentot gitu ya karek mimiti belajar karek mimitian kan. Nah hukuman mah biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, anak tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, nyawa-nyawa menang hukuman gitu kan. Tadi gitu. Terus bersifat satu arah. Jadi anaknya tidak bisa membela diri, udah aja gitu mendapat hukuman gitu ya. Siga tadi teh atajo di kunaon gitu. Digelopak masih emut sampai kayak nabu eta paling diingat duka gunawan tapatnya jadi dalam memori itu tersimpan kuat membekas betul Bu padahal mah gurunya masih ada iya masih ada sebetulnya. Nah kita juga sama anak-anak sekarang teh harus hati-hati bisa membekas gitu kan ya itu hukuman. Terus nah hukuman teh bisa fisik bisa psikis. Kalau fisik berarti nah, eta teh bahkan eta mah plus juga nanti fisik jeung psikis. Ya, yang digeplak otomatis kan psikis oge teh ngaruh gitu kan. Jadi trauma. Nah, kalau konsekuensi ini kadang-kadang terencana ya. Kemudian kadang-kadang juga diketahui sebelumnya. Tapi murid tetap tidak nyaman. Konsekuensi itu murid tetap merasa tidak nyaman tetapi jangkanya pendek saharita. Seperti tadi Bu, misalkan ada anak nanya ngabala di sekolah di kelas cerutan Bu. Konsekuensinya berarti harus membersihkan kan? Itu konsekuensi. Ada tidak nyamannya tapi jangka pendek dan tidak akan membekas seperti di kujidar gitu kan ya. Terus berdasarkan satu data yang dapat diukur. Nah ini perbedaannya. Membuat anak sakit, hukuman itu membuat anak sakit baik secara fisik maupun psikis ya. Makanya ayeuna aya kurikulum merdeka teh kan itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpihak pada anak. Disesuaikan ya Pak. Terus anak jadi membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Terus anak juga merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Nah itu yang sangat fatal, itu merasa dipermalukan dan merasa tak dihargai. Pada akhirnya anak pinter, down, nanti trauma, insecure, bahasa itu tambah segaul. Ya, kenapa anak berbuat salah? Pasti ada yang melatar belakang hubungannya dengan kebutuhan hidup manusia. Ayat 5 Pak, kebutuhan hidup manusia teh menurut teori filsafat itu ada 5. Nanti kita bahas juga ya.
Terus selanjutnya, nah ini nih tindakan guru. Coba yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Karena anak itu terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi? Kita lihat jawabannya. Itu hukuman, Bu. Menyakiti secara fisik, nulis saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Ya kan? Terus ada nggak korelasinya karena terlambat sekolah dengan menulis kalimat itu selama 100 kali? Korelasinya ada nggak? Hubungannya kan nggak ada. Dia terlambat tapi dihukum nulis. Nyambung sudah nggak ada sambungannya, nggak ada itu. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, yakin? Iya, hukuman. Maksudnya nama kesalahan terlambat, tapi disuruh mengelilingi lapangan, kan tidak ada korelasi, ya? Tidak ada benang merahnya, itu kan ya? Suruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Pakai masker udah nyambung, betul. Dan itu menyakiti secara fisik juga, ya kan? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi harus mengganti, ya. Apakah di situ ada menyakiti anak secara fisik? Tidak. Ada korelasinya enggak? Ada. Karena kertas tugas dicoret-coret, jadi ganti. Tanggung jawab, betul. Ya betul, tanggung jawab, betul. Nah, dia. Nah, pencet. Membersihkan kembali di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Jadi basuh dibersihkan. Ada korelasinya kan ya, tanggung jawab juga. Suruh tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tong di sepatu udah kamu mah pakai sepatu hitam enak, tong pakai sepatu siapa iya? Hukuman apa konsekuensi? Kenapa hukuman? Menyakiti. Oh jadi budak tuh pakai sepatu. Betul. Sikat juga. Ya itu hukuman. Meskipun di sini sebetulnya ada ya korelasinya karena tidak pakai sepatu hitam. Sepatu hitamnya dicopot terus sepatu pink misalnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Jadi anak itu pas pelajaran PJOK dia telat datang. Disuruh anak, ayo. Kenapa konsekuensi? Ada hubungan. Hubungan PJOK. Bagaimana belajar cenah? Penting naon cenah? Penting praktek, penting ya nyapanya. Oke, siap. Kita lihat. Konsekuensi karena mungkin di sini ada tadi ada hubungannya dengan PJOK gitu kan, berenang tong gua kuriling teuing atunya bisi pingsan. Nah dari sini kan kita sudah bisa membedakan ya mana yang hukuman, mana konsekuensi. Jadi ketika nanti di sekolah itu kita lebih bagusnya menerapkan konsekuensi, dan kalau bisa yang berhubungan dengan kesalahan anak. Mun hese yang penting jangan menghukum tuh. Jangan menghukum yang menyakiti secara fisik, apalagi psikis seperti itu. Ya, bising kayak KPI. Apalagi ini punya ayam budakna dicukuran. Tah, ayam ini di TikTok naon banyak. TikTok naon. Anak dicukur terapi. Cing eta konsekuensi apa hukuman tah? Yo. Hukuman ya. Kenapa hukuman? Iya, menyakiti anak secara fisik dan psikis.
Meskipun memang kita tahu anak ini teh tidak wayang kerja, tidak wayang. Nah gitu. Terus bagaimana caranya tuh kalau seperti itu? Harusnya malah tuh Bu. Nyukurkeun. Tapi banyak. Nah, syukurnya sing leres tapi kan sok dedit cenah nyukurkeun kayak gitu. Kete. Goleh teh, wah dipanggilkeun orang panjang. Ya gratis. Ya mungkin kita awalnya ya kita komunikasikan dulu kan sama orang tua juga gitu. Abdi gitu pernah Bu. Dia budak teh gondrong we. Saya ada apa gitu. Atau kamu cukur. Cukur dia bayar kegantiannya ke Bapak 200.000. Ya, nah itu jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Jadi seperti itu. Terus penghargaan juga ternyata bisa menghukum loh Bu. Kita kan suka beri penghargaan kepada anak. Jangan salah, kadang-kadang bisa menghukum penghargaan juga. Bukan berarti menghukum sevisi, tetapi jadi motivasinya ke penghargaan itu ya. Karena eta wae beres. Benar. Jadi karena eta wae ketika kita tidak memberi penghargaan enggak mau. Itu berarti si anak sudah dihukum oleh betul, ketergantungan, kecanduan terhadap penghargaan. Misalkan anak utiasa kalian sampai hiji kasih bintang 5. Sebenarnya sistem bintang ya kan sebintang, smile, penghargaan. Mungkin kita bisa melaksanakannya Pak, awal-awal kita bisa melaksanakan, tapi perlahan-lahan terus memberikan pengertian pada anak supaya itu bisa dihilangkan. Ya, tidak salah itu, tetapi kita perlahan-lahan supaya yang muncul itu motivasi dari dalam. Penghargaan tidak efektif yang tadi teh ketergantungan, merusak hubungan. So, leres teu. Budak untuk mendapat penghargaan kumaha? Sirik lah, si eta we mendapat penghargaan tuh bunuhnya. Secara tidak langsung itu. Mungkin kita tidak bisa melihat, tapi ada itu seperti itu. Yang antara kamu misalkan nu hiji ranking hiji wae, nu hiji bangun ranking hiji wae, nu hiji dua, katakan akhirnya bersaing tidak sehat. Terus juga mengurangi ketepatan, ini sesuai dengan riset, menurunkan kualitas. Terus-terusan dengan penghargaan yang sama, kualitas itu malah akan turun. Mematikan kreativitas. Nah, motivasi dari dalam diri ini yang harus ada itu motivasi dalam diri. Nah, sekarang ke restitusi ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka bersalah, mereka yang memperbaikinya. Tentu saja dengan bimbingan kita, ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, ini nih. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Atas kesalahan mereka, solusinya kamu gimana? Kamu tadi kenapa buku batur dirobek Pak? Misalkan tadi teh. Terus kenapa kamu seperti itu? Hayang heureuy we. Hayang heureuy eta kebutuhan Pak. Ya, kebutuhan manusia. Hayang heureuy we Pak. Terus emang hari itu saya tuh itu sih. Anak itu dituntut seperti itu awal-awalnya. Sehingga mereka nanti menemukan solusinya. Terus akhirnya kumaha bukuna temanna sobek kudu kumaha ya. Pasti mereka berpikir solusi pemecahannya. Gitu coba buku menyesuaikan kumaha alim Pak. Terus kudu kumaha atau buku batur distos disesuaikan kudu digantian. Bade gantian. Gaduh artos. Jadi kita diarahkan seperti itu ya, diarahkan anak itu supaya bisa menemukan solusinya ya. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan ya. Terus tawaran, bukan paksaan. Tadi ditawarkan solusinya apa ya. Keterbukaan, menuntut ke dalam diri supaya motivasi intrinsiknya hadir. Nah, ini kebutuhan dasar yang tadi
Jadi anak teh melakukan sesuatu karena kebutuhan dia. Kita harus menuntut supaya kebutuhan tersebut ke hal yang baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian restitusi fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita yang berbuat salah, kita sudah restitusi, kita kembalikan kepada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Oh, kita itu jangan seperti itu. Ya kenapa gitu doi? Ya terus saja lakukan. Insya Allah lama kelamaan juga kan air ngecelakan batu kan lama-lama jadi legok. Nah, hubungannya sama keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang ditetapkan di sekolah. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan, Pak. Tapi ada beberapa perbedaan. Kira-kira nanti Bapak sudah membuat keyakinan di kelas? Nah, tata tertib. Kira-kira yang membuat tata tertib itu siapa? Guru. Nah, asal masuk. Udah. Nah, ya seperti itu. Bu Tita berarti sudah melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas. Membuat sebuah kesepakatan di kelas yang melibatkan semua anak. Di peraturan-peraturan seperti itu. Bukan hanya kita yang membuat, Pak. Kan biasanya tata tertib sekolah blok terus ayat itu. Tapi bukan anak yang anak tidak dilibatkan, hanya udah ada aja dari sekolah. Nah, dengan keyakinan kelas itu diharapkan anak-anak itu dilibatkan supaya motivasi intrinsiknya hadir. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Orang lamun naik motor kudu pakai helm, naon? Kunaon? Ya kunaon? Kenapa? Alasannya keamanan, keselamatan. Nah itu keyakinan. Kan saya kalau si naik polisi, berarti dia menghargai dirinya enggak? Menghargai dirinya enggak? Tidak. Karena takut, ya kan? Kalau dia menghargai diri nama, di cilaka, orang keselamatan. Nah itu keyakinan, ya keyakinan. Jadi anak-anak juga harus dimunculkan keyakinannya juga, keyakinan kelas. Nah nanti ini oleh-olehnya nanti coba saja di kelas nanti buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Di kelas berapa ya Bu? Ya. Seharusnya sih dari awal masuk, tapi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Jadi anak-anak itu dilibatkan. So anak-anak sekarang kita buat kesepakatan kelas kita harus apa saja, gitu kan? Nah, pernyataannya universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Kita buatnya positif, jangan negatif yang tokil. Jangan mengotori kelas, jangan terlambat datang. Jangan negatif, ya. Harus yang positifnya. Masuk kelas tepat waktu, misalkan. Membersihkan kelas sesuai piket. Kenapa? Mungkin karena pada awalnya itu terbiasa dengan kalimat negatifnya, gitu. Nah sekarang kita ubah yang positifnya, kan ya. Jadi nanti silakan saja di sekolah, di kelas masing-masing itu buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Prosesnya ya. Nah, murid di kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Kemudian mencatat, kita catat ya. Susun keyakinan kelas, tinjau kembali. Nah, kalau sudah fix, sudah ada keyakinan, tanda tangani Pak oleh semua murid itu di kelas. Tanda tangan atau misalkan cap jari, misalkannya apa cap itu? Lap-lap tangan tuh kan warna naon ya warna naon. Jadi rame di kelas teh rame ku eta. Pak pajang di kelas kesepakatan kelas 2. Satu ini, dua ini. Enggak usah terlalu banyak. Yang mudah diingat anak saja. Jadi lamun anu sami pendapat teh kita kumpulkan jadi satu. Anu sami-sami teh.
Jadi sebuah kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah ini kalau peraturan kelas sudah ada, nanti ada jadi keyakinan kelas, lingkungan jadi positif, akhirnya muncullah budaya positif di sekolah. Nah ini contohnya nih Bu. Ini kesepakatan kelas, ini keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Contohnya seperti ini. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum kegiatan, aktif kemudian tertib. Ya bisa. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Taraka berangan jaron teh. Keur belajar perhatikan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, seperti ini contoh keyakinan atau kesepakatan kelas. Dibuat nanti lama-lama akan terbiasa, ya. Akan terbiasa sehingga nanti menimbulkan budaya positif. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang tadi. Anak atau kita sendiri melakukan suatu pelanggaran, kesalahan karena ini. Satu, bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, makan, minum. Dua, rasa kasih sayang dan diterima. Pasti semua manusia ingin kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan yang bebas, kesenangan dan penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Kemudian dunia berkualitas. Kita itu punya dunia berkualitas di mana dalam pikiran kita itu ada tempat yang gambaran semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, bisa berisi hal apa saja yang terbaik. Murid juga sama, Pak. Ya. Murid juga sama punya gambaran. Ya, kita sebagai guru pasti harus memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia kualitas mereka, ya, dengan hal-hal yang positif, menghargai nilai-nilai kebajikan, itu dunia positif. Sekarang kita ke posisi kontrol. Kita sebagai guru punya posisi kontrol. Menurut teori itu ada 5. Ini bisa diterapkan oleh guru atau orang tua atau atasan atau siapapun. Pertama, kita punya posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, posisi teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Kira-kira orang biasanya kebanyakan di posisi mana tuh, Bu? Apa beda-beda? Disesuaikan dengan keadaan mungkin ya. Ketika kita di rumah punya masalah, pasti posisi kita adalah penghukum. Membuat rasa bersalah, nunggu hukumnya biasanya langsung dengan kata-kata yang menyakiti. Membuat bersalah biasanya dengan kata-kata yang membuat anak tersebut merasa bersalah. Terus kalau teman biasanya pendekatannya dengan kata-kata siga kamu baturan gitu. Ya. Tapi kebanyakan pasti nomor 3, 4, 5. Pasti kebanyakan nomor 3, 4, 5. Mungkin 1, 2 sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Kumaha situasi ya. Kumaha situasi ya. Nah itu 5 posisi kontrol. Terus yang bagusnya kita ada di posisi mana? Paling bagus? Yang mana? Teman. Kira teman dan manajer. Ya, pemantau itu manajer. Nah, paling bagus, paling maksimal itu kita harus bisa memposisikan diri itu sebagai manajer. Ya, karena manajer itu ya memanage kebutuhan anak, manage kontrol anak, kontrol kita juga gitu. Pemantau juga bagus. Minimal sebagai teman, tapi itu sebagai teman itu ada minusnya juga. Kadang-kadang anak jadi ketergantungan pada kita. Misalkan sok pahlawan ke kurang, misalkan seperti itu ya, anak jadi ketergantungan seperti itu. Pemantau biasanya lebih ke hal-hal yang idealis, pemantau itu.
hal-hal yang dia. Jadi karena tugasnya memantau saja. Kalau tidak dilaksanakan langsung ditanya konsekuensi dan sebagainya. Nah ini perbedaannya ini. Jadi identitas berhasil itu kalau kita minimal sudah jadi teman, pemantau, dan paling berhasil kita jadi seorang manajer ya. Nah, coba ini Bu sedikit. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kata-kata ini dari orang posisi mana? Saya kecewa dengan kamu. Merasa bersalah, oke. Kamu tidak pernah belajar melakukannya, tidak pernah melakukannya. Oke. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak ya. Teman. Ya. Untuk melakukan itu berarti anak tuh harus konsekuensi dengan perbuatan yang maksudnya ayo lakukan demi ibu dan bapak. Ya. Kembali ke anak. Ya. Nah biasanya mengatakan itu siapa? Apakah penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kira-kira posisi bagaimana nih? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa itu? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Betul ya? Betul ya? Belum. Belum ya Bu ya? Ternyata betul tuh. Yang pertama itu membuat bersalah. Ibu kecewa sama kamu, benar-benar kecewa. Kenapa kamu lakukan itu? Langsung kan, aduh, aku tuh sudah membuat ibu kecewa, jadi bersalah. Nah gitu. Hari mana itu benar baik ngagawean teh kumaha? Langsung menghukum anak bahwa anak itu tuh bisa benar. Seperti itu ya. Jadi dari segi kata-kata dan sebagainya kita harus bisa memposisikan diri yang paling minimal pemantau ya, paling minimal teman juga sih nggak apa-apa, tapi lebih bagusnya minimal pemantau dan paling bagus itu manajer. Biasanya pemantau itu kasih konsekuensi atau hadiah, kalau manajer itu lebih ke memperbaiki. Oke, ini yang terakhir nih tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu berhubungan dengan tadi di awal sudah dijelaskan, mungkin masih emot Bu. Restitusi itu apa? Memperbaiki. Oke, terus apa lagi? Betul. Ingat memperbaiki ya. Terus apa lagi? Restitusi. Nah ini restitusi ya. Restitusi itu proses ya, betul. Ya, ada memperbaikinya. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka itu tentu. Nah dengan dituntun ya kolaboratif mencari solusi masalah mereka. Jadi mereka dituntun untuk memecahkan masalah mereka. Oke, kita sebagai guru ketika anak melakukan suatu kesalahan, pakailah langkah-langkah restitusi ini. Sebetulnya ini mungkin sudah dilaksanakan loh Ibu dan Bapak. Ketika ada yang salah ditanya dulu ya, tadi saat serbuli tanya dulu, gitu kan? Ketika ada anak besar tanya dulu, ditaruh segala. Itu langkah-langkah restitusi. Ya. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi yang pertama itu kita tuh harus stabilkan dulu anak. Anaknya kan udah berbuat salah. Kita stabilkan dulu supaya si anak itu merasa tenang. Membuat anak yang gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini misalkan contoh pertanyaannya ya. Ini contoh-contoh kata-kata yang bisa kita sampaikan ke anak ketika awal. Kenapa kamu melakukannya? Nanti ada contohnya di akhir, nanti ada contoh restitusi yang pernah saya lakukan. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas anak, ya.
membuat anak gagal berbuat salah menjadi positif. Yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan itu kita kenali dulu kebutuhan yang dipenuhinya. Ketika misalkan anak heriwai di kelas keur diajar, kebutuhannya apa itu? Ilmu 5 tadi toh. Ingin kesenangan kan? Yang senang-senang. Anak cicing wae lapar, kebutuhannya ingin makan, itu kebutuhan. Pasti ada latar belakangnya, ya. Validasi dulu, kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, ini contohnya. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok? Kata-katanya itu tergantung ibu yang menurut ibu bisa memvalidasi atau mengetahui kebutuhannya apa. Lalu kita tuntut kebuatan itu ke hal yang baik, ke nilai-nilai kebajikan. Yang kedua itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baru setelah memvalidasi kita tanyakan keyakinan. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas teh ya bu, misalkan harus apa ini. Atau tanyakan, teruskan, dalam hati kamu punya nilai kebaikan gak? Punya. Harus bagaimana? Harus begini. Terus kamu sudah melakukan kesalahan, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Misalkan kesalahannya terhadap temannya galak, ya harus minta maaf. Biarkan anak sendiri yang menjawab atau menemukan solusinya, menemukan jalan keluarnya dari masalah, ya. Nah, di sini ada contoh, ini contoh. Ada kasus 2 lagi. Kita izin buat sampah di video gimana misalnya kita mau bener ini lumayan jadi konten. Ini proyek nggak betul nggak? Kenapa bapak panggil? Tahu tadi kan kamu waktu belajar minta izin sama bapak ya? Minta izin apa tadi? Buang sampah. Terus kamu udah buang sampah? Di situ buang sampahnya di tempat sampah ya buang sampahnya? Enggak, iya. Kenapa? Males katanya. Ya. Nah sekarang di sini bapak bukan mau menyalahkan Siti ya, bukan mau menyalahkan untuk Siti. Kita bicarakan solusi ya, dan bagaimana seharusnya yang baik itu ya, ya. Terus tadi itu kamu buang sampahnya kenapa enggak di tempat sampah? Enggak kenapa? Jadi kamu ingin bebas ya? Ingin bebas. Di mana saja buangnya ya. Itu kan kebebasan teh kebutuhan. Ya ya. Suatu hal yang wajar, kamu ingin punya kebebasan, ingin bebas, ya. Tapi kira-kira kamu buang sampah seperti itu baik ya? Nggak baik. Kenapa nggak baik? Oh, mengundang kuman. Terus lingkungannya jadi bagaimana? Jadi kotor ya. Jadi kamu pasti ingin punya kebebasan, tetapi kamu juga harus lihat ya, bahwa tindakan kamu itu kalau buang sampah di mana saja baik, betul kan? Baik. Terus dalam hati kamu punya keyakinan nilai-nilai baik nggak tentang sampah? Harus bagaimana itu? Mau sampah pada tempatnya. Asli yang menjawab ini. Harus diberikan karakter ya. Nah, kita kan juga punya keyakinan kelas ya. Punya kesepakatan kelas yang sudah dibuat bahwa membuang sampah harus tempatnya. Nah,
Nah, selanjutnya nih, apa yang mau Siti lakukan ke depannya? Harus bagaimana? Terus sampahnya buang sampah pada tempatnya. Terus tadi sampah yang sudah Siti buat harus bagaimana tuh oleh Siti sekarang? Mau diambil lagi saja? Nah, gua ambil lagi, Siti ambil lagi, terus ambil lagi. Sama gue tahu ada tentasinya. Ya, saya yakin Siti punya hal yang baik juga. Apalagi sudah ada keyakinan terakhir untuk buang sampah ada di kantor. Sekarang boleh lah kalau mau buang sampahnya diambil lagi buang pada tempatnya. Oke, bagus ya. Oke, nanti harus buang sampahnya sesuai tas. Nah, seperti itu contoh penerapan segitiga restitusi. Bisa ibu bapak coba ya di sekolah masing-masing ketika ada anak yang mengalami masalah apapun itulah gitu. Misalkan di sekolah di kelas kan belajar angulang itu semangat, nah itu kan perlu kita restitusi gitu ya. Oke. Itu saja yang bisa saya sharing oleh-oleh ya dari guru penggerak tentang budaya positif. Bisa diterapkan di masing-masing sekolah gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum ditutup, boleh? Ya, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Pemaparan materi yang sangat luar biasa ya Pak Cecep. Terima kasih. Tadi kan tentang hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, saya mau bertanya, ini tuh termasuk yang mana gitu ya? Tindakan yang seperti ini. Karena kalau di kelas ketika belajar anak-anak kan tadi ya ngobrol tela, heureun tela karena kebutuhan mereka. Yang saya lakukan kadang seperti ini, ketika saya menjelaskan si A, ayo coba A. Tadi misal perkembangbiakan itu apa ya? Jadi kan anak mau fokus lagi gitu. Nah itu termasuk ke situ nggak? Ke posisi kontrol apa mana? Ya ke apa? Ke yang tadi itu maksudnya kemana? Gitu. Oh, ke tindakan yang seperti itu. Konsekuensi. Masuknya kemana? Terus tepat nggak sih? Gitu. Oke. Jadi merenanya pas belajar, ayah anak mengerik, orang langsung nanya, karena itu kan intinya so, apa ya tadi gitu. Jangan tadi dijelaskan ibu. Seperti itu ya. Posisi itu, nah kira-kira nih sebelum saya bukan menjawab ya. Kira-kira itu masuk mana tuh? Seperti itu. Dalam posisi kontrol atau dalam tadi hukuman konsekuensi, kira-kira masuk hukuman gak itu? Konsekuensi, oke, konsekuensi. Kenapa konsekuensi Pak? Karena kerja diajar. Nah, itu bisa masuknya konsekuensi. Kemudian posisi kontrolnya kira-kira itu apa Pak? Teman membuat rasa bersalah. Pemantau apa manajer? Pemantau bisa. Hanya saja mungkin dari segi menanya saja ya, dari segi ucapannya saja mungkin supaya anak itu langsung. Nah mungkin bisa kita disebut katanya memodifikasi kata-kata mungkin ya. Jadi supaya ya kan tadi kan minimal kita ada di posisi pemantau. Pemantau itu kan lebih ke hal yang bersifat ideal. Contohnya tadi konsekuensi ya. Jadi pemantau itu biasanya itu ideal ya, namun orang mengenai konsekuensi. Nah ini nih, pemantau itu menghitung dan mengukur, kemudian yang ditanyakan peraturan dan apa yang harus dilakukan, menyesuaikan diri murid, meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas.
menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini posisi pemantau. Kalau yang merasa yang pembuat bersalah itu anak, jadi rendah diri itu aja. Terus yang menghukum anak itu biasanya nggak jerak melakukan lagi. Apalagi itu berulang-ulang ya banyak anak berhukum diulang-ulang dengan hukum yang sama, akhirnya dia jadi kebal. Kalau sebagai teman, kalau guru sebagai teman itu menjadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Nah kalau sebagai pemantau itu lebih ke sanksi atau hadiah konsekuensi tadi. Nah sebagai manajer membuat anak mengevaluasi diri. Ya bagus tadi ya. Memang hal itu kita itu yakin dia tidak akan bisa menjawab, ya kan? Tapi kita itu ingin melakukan seperti itu. Dan mungkin itu diperbaikinya itu ya mungkin dari kata-katanya atau dari posisi kontrolnya. Tuh. Termasuk tadi dari hukuman apa konsekuensi. Kalau di sana menyakiti secara lebih sih sebetulnya tidak ya Pak. Tidak menyakiti secara fisik atau psikis, mungkin hanya kaget saja anak ngeri tiba-tiba. Padahal kita itu tahu dia itu tidak akan bisa menjawab. Kita mau tujuan kita apa itu maksudnya? Nah untuk mengalihkan kan jadi kurang. Nah untuk kembali untuk supaya fokus kembali itu bisa masuk ke konsekuensi. Ya mungkin masih ada sebelum saya kembalikan ke Pak Atek. Dengan masalah kedisiplinan, saya lihat tadi yang amati gitu. Selamanya anak yang harus disiplin, padahal ada di lingkungan sekolah sebagai kita sebagai pendidik yang harus memberikan contoh justru kita dulu. Betul. Dari kita. Zaman Nabi kan tidak binafsi, jadi nanti kalau menentukan sesuatu itu Nabi dulu yang mengerjakan. Betul. Kadang-kadang kita tidak sadar. Contoh harus berpakaian, terutama mungkin punten paralun, yang terutama ibu-ibu kalau dalam berpakaian kan sudah kita tetapkan kita memakai pakaian pribadi yang sifatnya tidak mendidik anak secara tidak langsung. Anak itu menilai ke kita itu contoh si berpakaian itu. Padahal ke sekolah satu. Yang kedua prinsipnya dalam masa kedatangan saya anak kan mendidik itu. Karena kamu datang kita hadir cepat waktu. Karena saya tidak bisa menyalahkan anak dari pribadi kita belum bisa memberikan contoh kan. Justru dengan contoh saya kalau sekolah udah beberapa kurang, mesti diulang. Anak itu yang setelah sekolah atas itu perlu dititah. Anak itu mengikuti sepakat itu. Saya tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Setelah spontanitas itu anak akan mengikuti. Ya betul. Ya betul sekali. Ya betul sekali apa yang dikatakan Pak Atek. Makanya pendidikan di sini itu kan menurut Kiai Dewantara pendidikan itu menuntut kodrat anak sesuai dengan kodratnya. Menuntut di sana salah satunya pasti adalah memberi teladan, bukan hanya menuntut hukum gitu. Tapi salah satunya adalah memberi teladan. Itu nomor satu Pak. Itu adalah nomor satu. Betul itu ya. Kita sebagai guru otomatis harus mungkin kita katakan lebih ke pendidik ya. Pendidik. Kita sebagai pendidik tentu saja harus mempunyai sifat-sifat teladan. Kan konsep Ki Hajar Dewantara itu 3 ya. Ingarso, sungtulodo. Ingarso, sungtulodo itu artinya apa? Di depan memberi teladan. Kadang-kadang memang itu yang kita lupakan. Contohnya tadi Pak Ateng datang, ya, itu nyata misalkan dari segi pakaian. Nah, sebetulnya restitusi atau disiplin ini bukan untuk anak, untuk guru juga sama. Berarti untuk guru, siapa yang menjadi manajer kita? Sekolah.
Tadi saya katakan bahwa yang namanya restitusi, posisi kontrol itu bisa kita terapkan kepada anak, di kelas, kepada anak, di sekolah, misalkan kepala sekolah kepada guru, juga di rumah. Kita kepada anak kita itu bisa menerapkan restitusi, bisa menerapkan disiplin, dan tentu saja harus ada ingarso sungtulodo dulu, ya. Bahkan itu kan dina konsep Ki Hajar Dewantara ingarso sungtulodo itu kayak gini disebutnya ingarso sungtulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Yang pertama apa itu betul sekali. Nah, jadi tentu saja sebagai pendidik pastinya kita dulu yang harus memberikan teladan pada anak. Selebihnya barulah kita kesini. Disiplin positif tadi. Ya, bagaimana Bu? Siap? Ing madyo mangun karso, di tengah membangun kan, kalau tidak salah. Tuturi handayani, di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Nah, makanya IKM itu sejalan mengambil dasarnya itu dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu proses menuntun, menyemai benih padi di sawah itu kan ya, pasti kita rawat dengan teknik dan strategi yang kita miliki, tapi dituntun sesuai kodratnya. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi, Pak, yang nama komuk tadi pendidikan guru penggerak itu nanti memang dipelajari. IKM juga nantinya itu, Pak, kesana arahnya pembelajaran berdiferensiasi. Diferente beda-beda, berarti kudu ngabedakeun budak hiji jeung budak ieu. Budak 30 harus bagaimana? Sorangan ieu ieu. Jadi kudu ka dieu. Urang teh capeknya, Pak. Kalau pintar kudu kieu. Oh, itu kudu kurang kieu. Apakah seperti itu? Tidak, ternyata. Ada strateginya. Ada strateginya. Ya. Strateginya nanti pasti nanti kedepannya IKM tentang pembelajaran berdiferensi pasti nanti dipelajari.